Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di channel PC Hebat. Kali ini kita akan membahas tentang setelan di Google Form ya. Di sini sebelum kita membuat soal atau kuis, sebaiknya kita atur dulu setelannya ya. Di sini karena kita membuat soal atau kuis, jadi kita aktifkan ini guys ya. Aktifkan ini, sebelumnya itu mati seperti ini, jadi harus kita aktifkan ini supaya bisa kita bisa membuat kuis atau membuat soal ya. Oke, setelah itu kita masuk rilis nilai. Di sini kita pilih saja yang ini guys ya, jangan yang ini, kita pilih saja yang ini. Oke, setelah itu ini tidak usah dikorek-korek atau diapa-apakan, cukup kita pilih ini saja. Terus ini setelan Chromebook. Nah, ini untuk setelan Chromebook ini dia ada aplikasi tambahan ya untuk diinstal di laptop agar tampilannya seperti ujian AKM ya. Jadi laptop atau ujian menggunakan HP itu tidak bisa kita membuka aplikasi lain seperti Google atau WhatsApp atau yang lainnya. Jadi cuman Google Form tok saja yang bisa terbuka, membuka aplikasi lain tidak bisa ya. Oke, jadi guys, kalau kita pilih pertanyaan tak terjawab, respon dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Berarti di sini jadi siswa dapat melihat di sini kan jawabannya benar, kan tercentang hijau. Di sini jawaban yang salah ya. Ini jawabannya yang salah. Jadi untuk yang pertanyaan yang tak terjawab kita matikan ya. Oke, kita coba yang ini, jawaban yang benar. Coba kita lihat apakah hasilnya. Kita aktifkan. Oke, kita cek yang lain. Oke, sudah. Oke, kita cek lagi yang ini ya. Oke, kita coba tes 4. Oke, tes 4 kelas 9A. Kita klik berikutnya. Kita pilih satu jawaban yang benar dan di sini jawaban yang salah ya. Oke, kita kirim. Kita lihat akurasinya. Di sini guys ya. Ternyata jawabannya ada di bawah. Jadi jawabannya kelihatan apabila jawaban peserta didik itu salah, nanti jawabannya itu ada ditampilkan di bawah ya, seperti ini. Karena ini jawabannya betul, jadi tidak ada ditampilkan. Ini tes 3, jawabannya sebenarnya adalah 2 dan dijawab pada tes 4. Jadi jawaban yang benar dilihatkan di sini. Oke, itu setelan yang ini guys ya. Oke, ini juga kita matikan saja. Terus ini poin, ini nilai poin ya. Kalau umpamanya siswa sudah mengirim jawabannya, nanti akan muncul poinnya berapa. Nah, ini nilai poin. Ini nilai poin apabila kita membuat sebuah soal, kita taruh di sini 1. Maka apabila kita membuat pertanyaan itu jawabannya setiap benar jawabannya itu nilainya akan 1 atau 2. Tapi ini tidak perlu kita isi ya. Oke, berikutnya kita tes kumpulkan alamat email ya. Apa yang terjadi di formulirnya Google Formnya, kita cek, kita aktifkan. Di sini mengirim nonaktif, coba kita selalu. Oke, coba kita selalu ya. Oke, mengirimkan alamat email, kita coba aktifkan. Nah, di sini dimintakan alamat email ya. Di sini, tapi alangkah baiknya ini tidak perlu kita pakai juga. Jadi kita nonaktifkan ya. Ini tidak perlu. Oke, setelah itu izinkan mengedit respon. Nah, ini coba kita klik aktifkan. Apakah yang terjadi? Kita coba lagi tes yang ini tadi ya.
setelan izinkan mengedit respon. Respon dapat diubah setelah dikirim. Kita coba tes 5 kelas 9B. Kita pilih satu jawaban yang benar ya. Ini kita pilih jawaban yang salah. Oke, sudah terisi, kita kirim. Edit jawaban. Oh ya. Jadi di sini kita setelah mengirim jawaban, kita bisa mengedit jawaban ya. Ini. Tapi untuk mengerjakan soal tidak perlu kita mengedit, tidak perlu kita aktifkan ini ya. Izinkan mengedit apabila membuat sebuah data atau meminta sebuah data, boleh kita aktifkan ini, karena siapa tahu ada guru atau siswa itu kesalahan memilih atau mengetik nama atau apa, jadi dia bisa edit di sini guys ya. Untuk pembuatan soal tidak perlu kita edit ini ya, kita buat ini. Oke, kita lihat akurasinya. Nah, di sini tidak perlu ya. Nah, ini kita bisa edit. Nah, di sini tidak perlu juga. Ini kita nonaktifkan ya. Ini nanti apabila kita membuat sebuah pertanyaan untuk guru atau meminta sebuah data kepada guru atau siswa, boleh kita aktifkan ini supaya apabila siswa ada kesalahan bisa mereka edit ulang ya, lalu mereka kirim ulang. Oke, setelah coba kita isi ini ya. Oke, di sini kita coba di sebuah alamat email yang email biasa ya. Kita menggunakan email gmail.com. Coba kita pakai email pribadi ya. Nah, ini email pribadi saya. Kita coba salin soalnya ya. Ini batasi untuk pengguna Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMP. Oke, kita coba kirim linknya. Kita coba klik ini. Nah, ini bisa ya, karena menggunakan akun Belajar ID. Kita tes saja ya. Tes 6B. Kita pilih jawaban yang benar. Ini kita kasih salah, lalu kita kirim. Oke, jawabannya terkirim guys ya. Oke, bagaimana dengan akun email yang lain ya? Akun email yang biasa. Oke, apakah bisa? Nah, ini. Jadi siswa tersebut harus menggunakan email akun belajar ya, baru mereka bisa buka formnya ini ya. Kita coba pakai email siswanya yang akun Belajar ID ya. Coba kita cari siswa. Oke, kita coba ini ya. Kita coba akun Belajar ID siswa yang ini. Mudah-mudahan ini belum terubah passwordnya ya. Oke, sudah terganti ya, jadi tidak bisa kita buka. Kita coba menggunakan ID belajar yang lain ya. Oke.
Oke, sudah masuk. Ini kita keluarkan dulu. Oke, kita tambahkan di sini harus Rizky Rahman Rizal belajar ID ya, SMP belajar ID. Kita coba copy linknya, kita masuk di sini, kita paste. Oke, ternyata bisa. Oke, jadi fungsi ini batasi untuk penggunaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ini. Jadi setiap siswa harus mempunyai akun belajar ID agar mereka bisa mengakses soal ini ya. Jadi di sini kita apabila kita nonaktifkan, jadi setiap email bisa mengaksesnya ya. Oke, batasi satu jawaban ini apabila kita menggunakan satu email dan sudah menjawab, itu tidak akan bisa lagi kedua kalinya. Jadi yang bisa kita menjawabnya itu nanti menggunakan email lain baru kita bisa menjawab. Oke, ini kita matikan saja. Terus tampilkan status progres. Nah, ini apa kegunaannya ya? Kita coba klik. Oke. Lalu kita ini hilangkan dulu, kita buka ini. Oke, kita tes lagi. Oke, kegunaannya ya untuk progres halaman ya, sudah halaman berapa yang kita isi, ini kegunaannya. Kita klik berikutnya. Nah, ini kita pilih jawabannya 1. Oke, kita kirim, lihat akurasi. Oke, kegunaannya yang ini adalah melihat status progres pengerjaannya ya. Oke, ini acak pertanyaan ini sebaiknya tidak usah kita aktifkan, karena biasa kita di dalam sebuah pertanyaan itu kita biasa membuat kelas 8A B C D E. Nanti di situ apabila kita aktifkan ini nanti akan teracak juga ya. Misalkan 8A di atas menjadi 8 paling bawah, biasa begitu ya, teracak begitu. Jadi ini tidak usah diaktifkan apabila ada pertanyaan kelas A B C D E. Kalau tidak ada boleh diaktifkan. Oke, setelah itu tampilkan link menyerahkan jawaban lain. Nah, ini edit ini apabila kita mengirim sebuah jawaban, ini akan tertampil apabila kita sudah mengirim jawaban. Oke, seperti ini contohnya ya. Nah, ini contohnya ya. Ini jawaban Anda telah terkirim. Nah, ini untuk membuat kata-kata seperti itu dia di sini ya. Setelan pengiriman formulir. Oke, setelah kita edit lalu klik simpan. Oke, setelah itu kita beralih ke tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Ini apa ya kegunaannya ya? Coba kita matikan saja dulu ya. Ini kegunaannya apa? Lalu kita coba. Oke, kita tes. Apakah yang terjadi? Kita klik ini. Kita pilih jawaban yang benar 1, yang salah 1. Di sini untuk menghilangkan ini guys ya. Jadi apabila mana ini tadi? Nah, apabila kita mengaktifkan ini dia akan di sini ada muncul sebuah pertanyaan kembali ya. Seperti ini. Ini kan tidak ada karena saya matikan ini ya. Karena saya matikan ini, saya kasih aktif. Saya isi aja ya. Oke. Nah, ini kirim jawaban lain. Oke, itu untuk mengaktifkan mana tadi? Sorry. Ini untuk mengaktifkan yang ini guys ya.
yang di bawah ini, kirim jawaban lain ya. Apabila kita nonaktifkan ini akan hilang. Oke. Jadi ibaratnya kita itu tidak bisa mengirim jawaban lain. Solusinya kita bisa mengcopy paste ini linknya ini, lalu kita tambahkan lagi, kita paste di sini. Itu solusinya. Jadi ini apabila kiriman jawaban lain ini dihilangkan ya, yang ini dihilangkan. Oke. Kita coba lagi ya. Ini kan dihilangkan. Ini kan saya hilangkan. Kita coba lagi. Ini. Oke, kita tes. Nah, tidak ada kan? Nah, caranya untuk bisa mengirim kembali, kita copy paste ini, lalu kita pastekan lagi di tempat yang ini. Nah, bisa terbuka ya. Oke, gampang kan? Oke, setelah itu kita beralih, ini kita matikan saja untuk membuat soal ya. Ini ini kita matikan saja guys. Mana tadi ya? Oh, ini kita matikan saja. Terus ini lihat ringkasan hasil. Apa ya ini? Coba kita aktifkan ya. Apa hasilnya atau bagaimana tampilannya? Oke, setelah itu kita cek. Lihat jawaban sebelumnya. Jadi ini juga tidak perlu ya. Ini tidak perlu ya. Ini untuk melihat jawaban, ringkasan jawaban ya. Ini tidak perlu. Ini kita nonaktifkan. Nah, ini nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Ini kegunaannya apabila kita aktifkan, responden akan kehilangan progres jawaban atau memuat ulang browser seperti ini contohnya guys ya. Ini kan aktif. Oke, kita klik ini. Misalkan kita sudah mengisi tes. Oke, tes. Ini kita pilih jawabannya 1. Ini jawaban yang benar ya. 2. Oke. Apabila kita refresh, tinggalkan halaman ini, maka pertanyaan yang belum kita kirim tadi itu akan hilang. Itu kegunaannya yang ini guys. Apabila kita matikan, kita coba tes 9A ini. Oke, ini belum kita kirim ya, kita refresh, tetap terisi ya. Oh ya, betul sudah. Jadi ini apabila seperti saya bilang tadi, apabila koneksinya internetnya tidak bagus atau terjadi sebuah kesalahan atau apalah, intinya soal itu tiba-tiba keluar ter-X dan kita mau masuk ulang, jadi jawabannya terekam ya, masih tersimpan. Oke, itu kegunaannya untuk menaktifkan ini. Tapi kalau kita aktifkan, maka jawaban yang apabila terjadi sebuah jaringan yang nge-lag atau tidak bagus, atau kita refresh seperti ini, maka jawabannya itu akan hilang guys ya. Maka jawabannya akan hilang seperti ini. Oke, itulah kegunaannya ini. Oke, di sini kita matikan saja untuk membuat soal. Selanjutnya ini, kumpulkan email secara default. Ini kita coba matikan ya. Kita coba matikan. Ini kan aktif. Coba kita matikan, lalu kita coba tes guys ya. Apa yang terjadi? Nah, ini kan mana tadi ya?
Nah, ini sudah saya matikan tadi. Itu tadi setting di sini tiba-tiba otomatis hidup juga emailnya di sana. Di sini saya matikan juga. Tadi kan hidup waktu sebelumnya. Sekarang kita coba matikan, kita tes apa yang terjadi. Tes, kita klik berikutnya. Oke, coba kita kirim. Nah, oke, sudah terkirim ya. Kita coba lagi di sini jangan menggunakan email ya. Sign out semua. Jadi di sini tidak ada menggunakan email guys ya. Jadi di sini kosong. Kita coba copy linknya ya. Kita coba copy linknya apakah bisa masuk. Coba kita tes. Ini tanpa menggunakan email ya. Di sini kosong. Oke, kita tes. Coba kita kirim jawaban. Oh, ternyata bisa ya. Oke, kita lihat akurasi. Nah. Oke, ternyata yang ini guys ya, apabila kita matikan yang ini, semua responden atau semua siswa yang tidak memiliki email di HP atau di laptop, jadi mereka bisa mengerjakannya guys. Tetap mereka bisa mengirim jawabannya mereka seperti saya contohkan tadi. Kita tes lagi sekali ya, kita coba lagi satu kali untuk lebih meyakinkan. Kita klik ini, kita copy ini. Di sini tidak ada Gmail ya di sini. Oke, kita paste. Nah, seperti ini guys ya. Di sini kita lihat saja, di sini tidak ada email ya. Kita tes tanpa email. Oke, ini namanya, kita pilih 9A, kita pilih jawabannya yang benar semua ya. 1, ini jawaban 2, kita kirim. Oke, jawabannya terkirim ya. Nah, kita coba cek di spreadsheetnya ini. Oke, jawabannya betul. Nah, skornya 2. Oke, jadi kegunaannya ini tanpa apabila siswa tidak mempunyai email, mereka tetap bisa mengerjakannya. Kalau ini dinonaktifkan, dan di sini harus dinonaktifkan juga. Oke, kita buat pertanyaan wajib diisi secara default. Kita coba lagi yang ini, kita coba matikan ya guys ya, apa yang akan terjadi. Oke, kita cek tidak ada lagi yang tercentang. Tadi kesalahan teknis ya, saya centang yang di bawah, tiba-tiba yang ini juga mengumpulkan email tiba-tiba tercentang juga. Oke, kita coba lagi. Kita coba ini. Nah, kita tes 9A. Ini oke, apakah yang terjadi? Kita tidak ada apa yang terjadi guys ya. Ini kayaknya tidak ada apa yang terjadi buat pertanyaan wajib diisi secara default. Sepertinya tidak ada yang terjadi guys ya. Iya, tidak ada apa yang terjadi. Kita coba sekali lagi, siapa tahu ada hal yang terlewatkan. Kita coba begini ya, tes, baru kita ini berikutnya. Oke, kita refresh. Berikutnya. Oke, jadi yang ini apabila kita matikan ini sepertinya tidak ada apa-apa yang terjadi guys ya. Coba kita copy ini di yang tidak ada emailnya.
jawabannya tidak ada ya. Tes 9A. Ini jawaban yang benar semua. Kita refresh. Oke, sepertinya tidak ada apa-apa yang terjadi guys ya. Mungkin itu saja dulu pembahasan tentang kegunaan setelan ini ya di Google Form. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman admin atau operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.